Come with me, Clara. Please. Where are you, Hannah? They know you're alive. Sonia! Sorry. Hannah 2019. Episode sebelumnya Hannah telah diselamatkan oleh Marissa Wiggler ketika pengejaran di Passway. Kemudian Hannah kembali lagi ke Passway untuk memastikan siapakah yang akan mengirim obat ke sebuah tempat, yang dimana Clara ada di tempat tersebut, yaitu pusat penelitian Ultra X. Singkat waktu, Hannah bersama Marissa yang akan melakukan peringkusan terhadap orang tersebut. Salah satu suruhan dari Ultra X, mereka pun sudah bersiap-siap. Kemudian Marissa langsung menunjukkan kepada Hannah bahwa dia serius ingin membantu dengan memberikan paspor Clara, temannya Hannah yang sekarang sedang berada di Passway. Tiba-tiba saja Marissa mendapatkan sebuah panggilan dari seseorang yang bernama John Carmichael, sehingga Hannah langsung pergi dari tempat tersebut meninggalkan Marissa. Singkat waktu, Hannah yang sendirian datang ke suatu tempat. Akhirnya dia pun langsung datang ke tempat Ultra X berada, yaitu Inggris Utara Meadows. Namun sangat disayangkan, aksinya gagal. Hannah telah ditangkap. Maybe I'll fly. Season 2 episode 4. Terlihat Marissa Wiggler yang sudah kelelahan karena dihajar oleh Hannah ketika di dermaga. Marissa yang sudah kesakitan, bahkan mukanya babak blur karena pertarungan kemarin. Kemudian Marissa langsung datang ke toilet untuk mempersiapkan diri dengan keadaan sudah sangat mengerikan. Tiba-tiba saja John langsung memberikan informasi pada Marissa, Hannah telah ditangkap. We caught her yesterday. Where are you, John? Kemudian kita melihat Hannah yang sudah berada di ruangan interogasi Ultra X sampai sekarang belum berbicara. Dan di sisi lain, seluruh anggota percobaan subjek yang menjadi anggota Ultra X, mereka semua sedang melakukan latihan. Terlihat Clara yang menyadari bahwa Hannah telah ditangkap kemarin, diringkus oleh seluruh penjaga di tempat ini. Selang beberapa lama kemudian, Marissa langsung terbang ke Paris menuju Inggris Utara. John langsung mengatakan kepada Marissa akan ada anak buahnya yang akan menyusur di perbatasan. Marissa akan ditutup matanya karena ini adalah tempat rahasia. Kemudian Marissa mempunyai sebuah cara untuk bisa mendapatkan lokasi tersebut. Sambil memikirkan supaya si John tidak bertanya muka Marissa yang sekarang sudah babak belur, dia pun langsung berhenti di depan pohon besar sambil mempersiapkan alat pelacak yang akan dikirim ke handphonenya dan akan diberikan kepada orang lain. Alat pelacak tersebut langsung dinyalakan, dimasukkan ke dalam wadah lipstik supaya tidak ketahuan oleh siapapun. Setelah persiapan selesai, akhirnya Marissa pun langsung memasangkan ke dalam perangkatnya. Dia pun langsung membuat alibi bahwa dia telah kecelakaan di tengah-tengah jalan. Singkat waktu, akhirnya Marissa telah ditolong oleh anak buahnya si John di tempat pramedis. Mereka pun langsung bertemu di tempat ini. John langsung mengatakan bahwa Marissa telah mendapatkan kecelakaan dan pingsan. Kemudian Marissa membuat alasan bahwa dia sangatlah kelelahan, bahkan tidak bisa tidur ketika mendengar Hannah masih hidup. Namun kita semua tahu bahwa itu hanyalah alasan Marissa saja. Singkat waktu, akhirnya si John langsung membawa Marissa ke sebuah ruangan operator. Namun Marissa dengan mata yang sangat jeli
dia pun melihat keyboard yang telah dimainkan oleh anggotanya si John untuk melihat semua kata sandi di tempat ini dan menghafalnya di dalam kepala. Ternyata kata sandi ini adalah sebuah kunci yang bisa membuka semua sistem. John langsung memperlihatkan adegan Hana yang telah menerobos Ultra X mengalahkan hampir 50 lebih penjaga, dan ini membuat sebuah harapan kepada si John bahwa semua subjek percobaan Ultra X hasilnya seperti Hana. Take me to her. Hello, Hannah. Wait. You think you do, but you don't. I'm sorry about all this. Secara tiba-tiba, Hana akan menghajar Marissa seperti di dermaga. Namun Marissa memberikan sebuah kode bahwa kita semua tidak akan pernah bisa aman jika tidak bisa percaya satu sama lain. Hana yang melihat semua apa yang dilakukan oleh Marissa, ternyata Marissa pun berakting di tempat ini. Sehingga dia pun langsung memberikan sebuah foto salah satu anggota si John yang telah ditembak mati. Dan Marissa langsung mengatakan bahwa Hana telah membunuhnya, tetapi tidak perlu dijawab. Di mana mereka berdua telah mendapatkan komunikasi lewat telepati supaya bisa saling mengerti. Inilah satu-satunya jalan untuk bisa menyelamatkan Clara. Mereka pun langsung membuat satu pilihan untuk bekerja sama. Do you trust me? Maybe. Kemudian di sisi lain kita diperlihatkan seseorang yang baru saja tiba di Inggris Utara. Lokasi yang telah diberikan oleh Marissa ke orang ini untuk bisa melihat sesuatu. Dia yang bernama Stephen Minion. Kemudian sesuai instruksi dari Marissa, Stephen langsung mengambil sesuatu di dalam tanah, yaitu handphonenya Marissa yang sudah tersambung dengan alat pelacak Marissa. Seketika Stephen langsung membuka handphone dan menyambungkan pelacak tersebut. Selang beberapa lama kemudian, kita melihat bahwa Hana yang berada di ruangan isolasi. Tiba-tiba saja Clara langsung datang menemui Hana. Mereka berdua langsung melakukan obrolan seperti obrolan baru saja bertemu, karena mereka mendapatkan sebuah ancaman. Tiba-tiba saja Hana langsung mengatakan meminta kepada Clara untuk berkeliling ke tempat ini. Singkat waktu akhirnya pun mereka langsung berkeliling ke tempat untuk bisa melihat semua apa yang telah terjadi. Ternyata memang sungguh berbeda ketika Ultra X di Rumania bersama di tempat ini jauh lebih berbeda. Bahkan Clara mengatakan ini seperti rumah kita sendiri. Sampai-sampai Clara membawa Hana ke suatu tempat untuk bisa terus saja melakukan aktivitas seperti biasanya. Akan tetapi ketika penjaga lengah, Hana membawa Clara kabur. Where are they? Sungguh tanpa diduga, rindu yang sangat mendalam antara dua wanita yang mempunyai satu kepercayaan masing-masing. Kemudian Hana langsung mengatakan apa yang telah terjadi di tempat ini. Dia pun langsung mengambil pisau cutter untuk mengeluarkan obat di kulitnya Clara. Namun Clara melarang bahwa mereka akan mengetahui karena ini berbeda dengan yang kemarin. Hana terus saja membujuk bahwa dia mempunyai 2 paspor untuk pergi ke Kanada karena di tempat ini adalah bukan rumahnya. Namun Clara terus saja menyangkal. Dia tidak mau terus saja diburu, bahkan berlari hanya untuk seperti itu saja. Ini sudah bagaikan rumah. Akhirnya mereka pun mendapatkan 2 konflik yang berbeda. Tiba-tiba saja penjaga datang. Come with me, Clara. Please. Untung saja mereka pun berhasil mengelabui penjara. Datang ke tempat ini hanya ingin merokok saja supaya tidak ketahuan. Kemudian di sisi lain kita diperlihatkan 2 subjek Ultra X, di mana mereka berdua adalah Cindy dan Jules yang sudah kita ketahui bersama. Mereka berdua merencanakan untuk membajak miras ataupun minuman oleng supaya bisa dibawa oleh salah satu mereka. Cindy mengelabui penjaga dengan kemolekan tubuhnya untuk bisa mengelabuinya dan menginginkan satu susu coklat kocok karena dia menginginkan yang manis-manis. Sedangkan si Jules, dia langsung mengembat beberapa botol miras untuk bisa berpesta nanti malam. Mereka pun mendapatkan rencana yang sangat lancar sekali.
Singkat waktu, akhirnya mereka pun telah mendapatkan apa yang dia inginkan. Obrolan Cindy bersama penjaga pun langsung diakhiri. Di sanalah mereka mendapatkan jackpot yang sangat besar untuk berpesta. Hannah? Hi, Hannah. How are you feeling after this morning? Singkat waktu, kembali lagi kepada Hannah yang bertemu dengan John Carmichael, ditemani oleh Marissa Wigler. Mereka pun langsung bertanya apa yang telah terjadi dan apa yang dia rasakan ketika datang ke Ultra X ini. Pastinya Hannah langsung mengatakan jauh lebih berbeda dengan yang di Rumania. John langsung mengatakan ini adalah akhir dari semuanya. Kita akan bisa bersatu bersama untuk membela negara. Kemudian tiba-tiba saja Marissa langsung memohon untuk bisa tinggal di tempat ini. Padahal itu hanya alasan saja karena Marissa akan memberikan sesuatu di bawah meja, yaitu sebuah catatan yang harus dibaca oleh Hannah untuk mendapatkan sebuah titik pertemuan yang pastinya tidak akan bisa diketahui oleh si John. Kemudian mereka pun langsung pergi meninggalkan Hannah dan akan menyiapkan sesuatu. Sehingga Hannah langsung membuka catatan dari Marissa Wigler, yaitu tempat di halaman depan waktu jam 10 malam. Miss you two, our latest recruit. This is a fresh start. Singkat cerita, Hannah langsung dibawa ke sebuah pertemuan. Semua subjek Ultra X yang ada di tempat ini langsung diperkenalkan kepada Hannah. Bahkan sekarang Hannah sudah diberi nama baru, yaitu Mia Wolf, sebagai nama yang baru untuk awal yang baru. Mereka semua harus bisa rukun untuk bersama-sama. Dengan seketika, seluruh siswa para gadis ini langsung menyambut Hannah dengan hangat dan bertepuk tangan. Kemudian tiba-tiba saja Jules dan Cindy langsung bertemu dengan mereka berdua. Mereka pun langsung menawarkan kepada Hannah untuk bisa bergabung nanti malam karena mereka akan membuat pesta secara rahasia yang dimana tidak akan pernah diketahui oleh penjaga, seperti halnya para anak remaja yang bisa menikmati di waktu malam, apalagi bisa oleng bersama-sama. Selang beberapa lama kemudian, Hannah langsung mengikuti semua pembelajaran yang ada di program Ultra X ini, di mana Leo Garner langsung menjelaskan tentang seorang agen yang akan ditugaskan di lapangan penjuru dunia. Mereka pun telah mengikutinya secara seksama. Sambil dipantau oleh si John dan Marissa, mereka pun langsung bangga bahwa bisa menciptakan Ultra X. John langsung berterima kasih kepada Marissa karena Hannah telah kembali. Kemudian Marissa meminta kepada si John untuk jujur sekarang. You gonna tell me who's behind this operation? As or not? Sure, I'll have someone take you back first thing in the morning. Kemudian singkat cerita, Leo Garner langsung bertemu dengan Hannah karena dia akan menunjukkan tempat bagi Hannah. Semua siswa di tempat ini mempunyai kamar masing-masing. Mereka pun bisa mengkreasikan ide apa yang ada di dalam pikirannya, tidak terpentok oleh siapapun. Leo langsung mengatakan kamar ini masih kosong, tetapi beberapa waktu kemudian akan ditampilkan apa yang diinginkan oleh Hannah. Hanya saja mereka belum bisa mempersiapkan karena Hannah harus bisa bertemu dengan seseorang untuk mempersiapkan segalanya. Namun di sisi lain, kita melihat Cindy yang keluar dari sekolah. Ia pun melihat Clara yang sedang galau di bawah pohon besar. Dengan seketika Cindy langsung menemui Clara untuk melakukan obrolan dari hati ke hati. Sebagai teman sejati, pastinya dia pun langsung melakukan penceritaan bahwa ternyata Hannah memaksa kepada Clara untuk pergi dari tempat ini. She wants me to leave Leave? When? tonight. Singkat waktu, malam pun telah tiba, di mana Stephen Minions yang terus saja mengikuti alat pelacak yang telah dipasang oleh Marissa. Apa yang mereka rencanakan yang pasti adalah kabur bersama Hannah. John langsung mengatakan kepada Marissa bahwa mobil yang ia pesan sudah berada di depan. Mereka pun akan berpamitan tanpa sepengetahuan dari si John.
Sedangkan di sisi lain, remaja yang baru saja mengetahui obat oleng untuk bisa mendapatkan kesenangan di dunia malam. Mereka semua sedang melakukan pesta kecil-kecilan karena si Jules telah membawa miras ke tempat ini untuk bisa menenangkan pikiran karena mereka bisa menikmati indahnya dunia malam. 4 anak remaja ini adalah orang-orang pilihan dari masa yang lalu. Mereka pun sangat senang bisa berkumpul semua. Cindy langsung mengatakan kepada mereka semua bahwa ini adalah pertemuan pertama kalinya di mana mereka bisa merayakan pesta kecil-kecilan tanpa diketahui oleh para penjaga. Namun tiba-tiba saja Leo Garner datang bersama Marissa. Sorry to interrupt. Just wanted to say goodbye to Mia. Tanpa diduga, ternyata Leo Garner telah mengetahui apa yang mereka lakukan. Marissa langsung berpamitan kepada Hannah untuk bisa pergi dari tempat ini. Itu hanyalah kode yang diberikan kepada Marissa untuk segera bersiap-siap. Kemudian Marissa Wigler yang sekarang diantar oleh Leo ke depan untuk bisa berpamitan karena Marissa akan pulang ke Paris. Namun tanpa diduga, Marissa mempunyai niat yang lain. Dia langsung datang ke ruangan operator, menyuruh kepada karyawannya untuk keluar dengan alasan si John telah membutuhkan mereka untuk datang ke suatu tempat. Padahal itu hanyalah alasan saja. Setelah seluruh karyawan keluar, akhirnya Marissa membuka password yang dia ingat di dalam kepalanya. Untuk bisa membuka sistem, dia akan mematikan daya beberapa waktu yang lalu. Dalam 3 menit kemudian, Marissa akan memadamkan semua listrik yang ada di tempat ini sambil dia bersiap-siap bagaikan akan pulang ke suatu tempat. Dan dia langsung disambut oleh para penjaga untuk membawa Marissa keluar dari Ultra X. Selang beberapa lama kemudian, akhirnya pemadaman listrik secara total telah dimulai. Maka aksi Marissa langsung dieksekusi. Kemudian mereka pun langsung tercengang bahwa Clara dan Hannah telah menghilang. Seketika Hannah dan Clara langsung berlari menuju halaman depan yang akan disambut oleh Marissa. Dan kemudian Marissa kembali menggunakan mobil untuk menjemput mereka berdua. Selang beberapa lama setelah itu, tiba-tiba saja ada seseorang membawa senter. Namun disayangkan itu adalah John Carmichael. Hello, Marissa. Edan sekali, ternyata prank, bahkan rencananya telah jong. Di mana Clara telah menceritakan kepada seluruh para petinggi, Hannah akan dibawa oleh Marissa. Sedangkan Hannah sekarang dijebak di kamarnya, dijegat oleh seluruh siswa di tempat ini, sehingga semua rencana pun langsung gagal. Sayangnya episode telah berakhir. Where are your family? Ya, bagaimana kawan-kawan semuanya, episode ini memang sangat menegangkan sekali. Rencana dari awal untuk kabur tiba-tiba saja gagal oleh sahabatnya sendiri karena dia sudah terpengaruh oleh sistem Ultra X. Bagaimanakah kabar dari Marissa? Apakah dia akan dihukum mati atau disiksa sampai mati? Dan bagaimanakah perasaan Hannah terhadap teman-temannya yang sekarang sudah tidak bisa diragukan lagi? Kita akan saksikan di episode selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya kalian mendapatkan film seru lainnya bersama Karya GC. Terima kasih, sampai ketemu lagi, sampai jumpa.